Guys, lu pada tahu gak sih kalau Vietnam ini adalah salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling oke loh di Asia. Nah, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Vietnam ini sekitar 6,2% per tahun. Tapi sayangnya negara Vietnam ini masih tergolong negara yang otoriter secara indeks demokrasi. Padahal kan kalau negara ini pertumbuhan ekonomi udah oke, seharusnya mereka lebih memungkinkan untuk bertransisi ke rezim demokratis kan. Sebenarnya gue nggak setuju sih Sur sama statement itu. Karena kalau gue ngeliat nggak melulu ekonomi yang maju itu akan ngebawa pada pemerintahan yang demokratis. Karena kalau dilihat lagi lebih dalam, sebenarnya ada dua faktor penentu lain yang membuat suatu negara bisa menjadi lebih demokratis, yaitu faktor dari elit politik dan juga institusi di negara tersebut. Jika kedua hal ini nggak ngedorong supaya suatu negara bertindak lebih demokratis, maka akan sulit tercapai pemerintahan yang demokratis. Nah, benar katanya si Zamri Sur. Jadi itu kalau di Vietnam itu yang gua baca ada tuh kebijakan yang memang sistem kebijakannya ini sistem ekonomi pasar, tapi dia berbasis ke nilai sosialisme juga. Nama kebijakannya ini Doi Moi namanya. Lu pada tahu nggak sih kebijakan ini? Belum. Belum. Nah, yaudah nih gua kasih tahu. Kebijakan Doi Moi Vietnam, sebuah negara komunis yang meliberalisasi ekonominya tanpa melahirkan demokrasi dan malah memperkuat rezim partai komunis. Doi Moi, secara harafiah diterjemahkan sebagai restorasi, merujuk pada kebijakan reformasi ekonomi pemerintah Vietnam pada tahun 1986 untuk menciptakan sistem ekonomi pasar berbasis ideologi sosialis. Latar belakang kebijakan ini utamanya dipengaruhi oleh kegagalan model ekonomi sebelumnya yang sangat sentralistik dan terpusat pada negara sehingga menghasilkan stagnasi ekonomi, inflasi tinggi, dan kemiskinan yang meluas setelah Perang Vietnam. Pada tahun-tahun sebelum reformasi Doi Moi, Vietnam menghadapi krisis ekonomi. Inflasi melonjak hingga lebih dari 700%, pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan ekspor kurang dari nilai total impor, dan bantuan Soviet menurun, sehingga meningkatkan isolasi internasional kepada Vietnam. Merespon hal tersebut, demi kelangsungan hidup negaranya, Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam saat itu, Nguyen Van Linh, dan Perdana Menteri Reformis Vo Van Kien terpaksa melakukan reformasi ekonomi dan politik dengan mengenalkan kebijakan Doi Moi pada Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam ke-6 tanggal 18 Desember 1986. Doi Moi pada tahap awal berfokus terutama pada penghapusan hambatan kemajuan dan pemanfaatan berbagai langkah yang berorientasi pasar. 1987, pos pemeriksaan di sepanjang Jalan Raya Nasional Vietnam dihapuskan untuk memungkinkan arus barang dan jasa yang lebih efisien antara berbagai kota. Pasar-pasar di mana produk swasta pertanian diizinkan untuk dijual akhirnya berkembang pesat. Pada tanggal 5 April 1988, Politbiro mengumumkan Resolusi 10 tentang reformasi manajemen ekonomi pertanian. Resolusi ini memiliki dampak yang besar pada pembangunan pertanian dan pedesaan di Vietnam karena mengalokasikan kontrak jangka panjang 15 tahun atas tanah untuk rumah tangga petani dan mengizinkan petani untuk membuat semua keputusan yang berkaitan dengan investasi, produksi, dan pemasaran hasil panen dari lahan mereka. Beralih ke Maret 1989, pada titik ini, pemerintah tidak hanya membebaskan harga-harga barang, tetapi juga suku bunga dan nilai tukar mata uang. Suku bunga menjadi positif untuk pertama kalinya. Pada dekade 90-an, yang menjadi fokus Doi Moi adalah pembentukan institusi pasar dengan mencanangkan sistem keuangan dan perbankan dua tingkat. Mei 1990, Bank Negara Vietnam diubah menjadi bank sentral dan kehilangan sejumlah departemennya yang kemudian dibentuk kembali sebagai bank-bank komersial milik negara yang otonom. Pada tahun 1997, peraturan tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang agar sesuai dengan permintaan aktivitas keuangan yang beragam. Sebagai hasil, pada periode awal reformasi, tahun 1986 hingga 1990, pertumbuhan PDB rata-rata Vietnam sebesar 4,4% per tahun,
dengan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata meningkat menjadi sekitar 6,5% per tahun dari tahun 1990 sampai dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1997. PDB Vietnam tumbuh hampir 5 kali lipat dari 6,47 miliar US dollar pada tahun 1990 menjadi 31,17 miliar US dollar pada tahun 2000. Sementara PDB per kapita tumbuh dari 95 US dollar pada tahun 1990 menjadi 390 US dollar pada tahun 2000. Bidang pendidikan pun juga ikut mendapat manfaat yang mana linear dengan pertumbuhan ekonomi. Reformasi pendidikan yang signifikan telah terjadi di 3 bidang utama di Vietnam, yaitu pengajaran dan pembelajaran, kurikulum, dan tata kelola. Menurut World Bank, Vietnam telah menjadi kisah sukses pembangunan. Reformasi ekonominya karena sejak awal Doi Moi pada tahun 1986 telah membantu mengubah Vietnam dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah dalam hanya 1 generasi. Nah ya jadi gitu guys, emang kebijakan Doi Moi ini sifatnya tuh emang pada akhirnya nggak mendorong adanya demokratisasi gitu. Gue juga setuju tuh Jo sama pendapat Lea tadi. Tapi Zam, Jo, menurut gua gak kayak gitu. Soalnya menurut gua kebijakan Doi Moi ini tuh memodernisasi masyarakat Vietnam. Nah, masyarakat yang mulai modernisasi akan memungkinkan untuk menuntut perubahan ke arah rezim yang lebih demokratis. Kebijakan Doi Moi menjadi pembuka gerbang masuknya kapitalisme dan industrialisasi di Vietnam. Kapitalisme dan industrialisasi akan mengakibatkan suatu masyarakat mengalami modernisasi. Negara dan masyarakat yang mengalami modernisasi memiliki kemungkinan untuk mengalami demokratisasi. Nah, hubungan antara liberalisasi ekonomi dengan demokratisasi ini dijelaskan dan didukung oleh beberapa teoretisi seperti Rostow dan Seymour Martin Lipset. Dalam teori klasik modernisasi mereka, pertumbuhan ekonomi yang pesat membuat negara-negara lebih mungkin untuk menjadi atau tetap demokratis seperti negara-negara barat. Hal itu dikarenakan industrialisasi mengubah sektor pekerjaan menjadi syarat akan industri dan jasa. Industrialisasi juga mengakselerasi perkembangan inovasi dan teknologi. Perubahan sektor pekerjaan ini menuntut masyarakat pekerja untuk memiliki pendidikan dan sumber daya manusia yang lebih baik untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, industrialisasi dan kapitalisme memicu peningkatan taraf pendidikan masyarakat. Meningkatnya pendidikan masyarakat berimplikasi pada kesadaran dan pemikiran kritis masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akibat industrialisasi dan kapitalisme juga mengentaskan angka kemiskinan dan meningkatkan jumlah kelompok kelas menengah. Kelompok-kelompok kelas menengah dan masyarakat berpendidikan tinggi ini akan memicu kelahiran kebangkitan masyarakat sipil yang nantinya mendorong reformasi demokratis. Singkatnya, kapitalisme dan industrialisasi ini akan mengubah sosioekonomi masyarakat dan perubahan sosioekonomi masyarakat ini akan menuntut perubahan rezim yang lebih cocok. Contoh hubungan antara kapitalisme, industrialisasi, dengan demokratisasi bisa kita lihat di negara-negara barat seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan sekitarnya. Revolusi industri meningkatkan perekonomian di sana secara pesat. Revolusi industri juga mereformasi sistem buruh dan pekerja di sana. Ide-ide terkait hak properti, hak buruh, dan regulasi terkait pekerjaan menjadi semakin dibahas dan dikritisi seiring bertumbuhnya perekonomian. Kelompok masyarakat dan buruh juga semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah atau monarki. Pemerintahan monarki atau feodal menjadi tidak bisa mengikuti perkembangan masyarakat yang telah mengalami modernisasi karena adanya tuntutan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, sehingga membuat negara-negara tersebut bertransisi ke sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, jika kita melihat dari sudut pandang ekonomi makro dan perubahan sosioekonomi masyarakat Vietnam pasca kebijakan Doi Moi, Vietnam kemungkinan sudah bisa tergolong mengalami modernisasi. Oleh karena itu, sebenarnya Vietnam sudah memiliki kondisi prasyarat untuk mengalami demokratisasi. Perubahan sosioekonomi dan masyarakat kelas menengah dan terdidik di sana seharusnya sudah melahirkan kesadaran terkait hak-hak individu dan politik dan kritis terhadap pemerintah Vietnam. Gerakan dan tuntutan terhadap pemerintah di sana untuk beralih ke sistem pemerintahan yang demokratis seharusnya sudah kencang bermunculan.
Nah, jadi gitu guys. Itu alasan kenapa gue yakin sebenarnya negara Vietnam ini udah bisa buat bertransisi ke arah rezim yang lebih demokratis. Oh gitu, Sur. Tapi kayaknya ada deh teori lain yang bisa ngejelasin kasusnya Vietnam ini. Nah, gue juga setuju tuh sama pendapat Jojo yang tadi. Sebenarnya tuh ada teori lain yang bisa ngelihat apa permasalahan yang terjadi di Vietnam saat ini, yaitu teori elit politik sama teori institusi pemerintahan. Dua teori ini itu bisa ngelihat kenapa ekonomi yang maju itu nggak membuat majunya demokratisasi di Vietnam itu sendiri. Jadi, dalam teori elit sendiri, itu memahami bahwa kehadiran elit politik di suatu negara sangat berpengaruh dalam proses demokratisasi. Dan teori ini dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan juga Gaetano Mosca, yang di dalam teorinya ini berpendapat bahwa ada sekelompok minoritas, yaitu elit, akan selalu menguasai mayoritas, yaitu masyarakat. Pengaruh yang diberikan oleh kelompok elit nyatanya bisa mempengaruhi arah dan tujuan politik suatu negara. Elit dengan sumber daya yang melimpah mampu mengantarkan mereka untuk mempengaruhi arah perpolitikan. Jika elit suatu negara cenderung tidak setuju akan kehadiran demokrasi, maka mungkin saja demokratisasi tidak dapat terwujud di negara yang bersangkutan, walaupun ekonomi negara tersebut bisa dikatakan sudah cukup mapan. Nah, untuk teori yang selanjutnya, yaitu teori institusional. Teori ini berpendapat bahwa institusi atau lembaga pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam proses menuju demokratisasi. Kehadiran lembaga pemerintah seperti partai, lembaga penyelenggara pemilu, legislatif, dan eksekutif sangatlah berpengaruh untuk mendorong suatu negara menjadi lebih demokratis dan mencegah kembalinya sistem otoritarianisme. Teori institusional sendiri dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, yang dimana menurutnya institusi-institusi memiliki peran penting dalam proses demokratisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan institusi sebagai komponen penting dalam proses demokratisasi. Maka dari itu, perlu diadakannya reformasi kelembagaan untuk menumbuhkan budaya demokrasi dan pembagian kekuasaan yang adil. Jika aspek-aspek ini tidak mendukung secara penuh, maka proses demokratisasi suatu negara akan terhambat. Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan cocok dengan dua teori ini. Karena elit politik dan institusi di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, menghalangi proses demokratisasi. Jika dilihat berdasarkan perspektif teori institusional, salah satu institusi pemerintah pada masa Orde Baru, yaitu Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, tidak mendorong proses pemilihan umum dengan unsur demokrasi. Sementara itu, jika melihat dari perspektif teori elit politik pada masa Orde Baru, yaitu Soeharto, cenderung berperilaku otoriter dan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dalam memimpin. Dengan situasi elit dan institusi yang demikian, sulit untuk mendorong terjadinya negara dengan sistem demokrasi. Nah, untuk ngejawab persoalan yang terjadi di Vietnam, yang dimana seperti kita ketahui, kebijakan pembangunan ekonomi yang mereka buat tidak berdampak dalam melahirkan siklus pemerintahan yang demokratis, bisa dilihat melalui dua teori ini. Dengan teori elit, kita melihat bahwa kecenderungan elit politik di Vietnam untuk tetap mempertahankan ideologi komunis sangatlah kuat. Mereka jelas-jelas tidak mau menerima paham baru seperti demokrasi. Sementara itu, jika berdasarkan teori institusional, institusi-institusi pemerintahan di Vietnam sendiri tidak memiliki kecenderungan untuk mendorong lahirnya pemerintahan dengan sistem demokrasi. Nah, jadi gitu guys, untuk persoalan kasus di Vietnam ini. Oh, jadi gitu, Zam. Make sense sih. Nah, benar tuh guys. Jadi, emang kalau di kasusnya Vietnam ini, hal-hal yang menghambat proses demokratisasi itu ada faktor banyak yang bermain. Dari elitnya sendiri, terus juga institusinya, dan yang salah satu yang penting juga itu berakar dari faktor historisnya Vietnam itu sendiri.